Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jelas suara saya terdengar? Jelas, Pak. Baik. Selamat bertemu kembali di minggu keempat, ya. Masih cukup panjang perjalanan kita di mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi. Dan di minggu keempat ini kita sampai kepada pembahasan soal uncertainty. Ini bersambung sebetulnya dengan pembahasan minggu lalu soal analisis statistik, ya. Jadi kalau di konteksnya minggu lalu yang kita bahas adalah sebuah pengukuran itu dengan menggunakan analisis statistik kita bisa mengetahui sejauh mana bahasa mudahnya kehandalan dari sebuah pengukuran kita atau kualitas hasil pengukuran yang itu bisa bervariasi hasilnya, bergantung kepada siapa yang mengukur, bergantung kepada alat yang dipakai mengukur apa, bergantung objek yang diukur apa, bergantung di mana mengukurnya, ya. Itu sangat bisa mempengaruhi kualitas hasil pengukuran yang bisa ditunjukkan dengan beberapa parameter, ya. Yang sudah kita bahas minggu lalu adalah rataan, ya, atau mean dari measurement, kemudian juga ukuran seberapa jauh sebaran data itu dari nilai mean yang dikenal dengan standar deviasi. Standar deviasi kemudian menunjukkan ukuran peluang sebetulnya. Kalau kita kemudian mengambil angka random dari situasi yang sama, berapa persen kemungkinan angka itu akan jatuh kepada nilai pengukuran pada rentang yang sudah ditentukan. Nah, ukuran rentang itu kemudian yang kita kenal sebagai ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran itu perlu untuk dinyatakan, ya. Perlu untuk dinyatakan karena sebagai seorang engineer kita perlu memberitahu kepada user kita, ya, kepada klien kita, kepada orang yang menggunakan jasa kita sebagai engineer bahwa angka sebuah pengukuran itu sangat mungkin meleset dari angka yang sudah kita tetapkan, tapi sejauh mana melesetnya? Ya, sejauh mana melesetnya itu perlu kita nyatakan sejak awal, karena jangan sampai kita nyatakan 5, ternyata hasilnya dapatnya 8. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima, ya. Tapi kalau kita nyatakan 5, ternyata kita nyatakan 5 plus minusnya juga 5, ya. Kalau dapatnya 8 masih dalam rentang yang kita nyatakan, ya, di awal. Nah, si uncertainty ini sendiri berkaitan erat juga dengan kesalahan pengukuran, ya, di awal. Jadi uncertainty ini sebetulnya angka yang merangkum banyak hal. Apakah dia merupakan pengukuran yang terjadi kesalahan sistematis atau kesalahan random. Ini juga menunjukkan apakah angka pengukuran yang kita lakukan atau sistem pengukuran yang kita buat ini menghasilkan angka yang presisi atau tidak, ya. Jadi dia merangkum banyak hal. Tapi seperti biasa, ya, kali ini saya akan minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Dan kelompok yang beruntung minggu ini bisa jadi kelompok yang sudah pernah, ya. Bisa jadi kelompok yang sudah pernah dan kemudian beruntung lagi, kan, beruntung berkali-kali boleh, ya. Saya minta kelompok 4.
Ada kelompok 4? Ada Pak, ada. Ada ya. Ya. Selamat sudah memenangkan undian minggu ini. Silakan dipersiapkan presentasinya. Saya share screen ya Pak. Ya, silakan share screen. Ada semua anggota kelompoknya? Sebentar Pak, kayak sepertinya ada. Selain Arga ada siapa? Oh, Arga ternyata koneksinya tewas dengan sukses. Ya, anggota kelompok yang lain mungkin. Ada anggota kelompoknya Arga yang lain. Tadi siapa saja tadi? Silakan gantian di share. Kelompok 4 itu ada Amar, Muhammad Amar, ada Muhammad Haidar, ada Arga Wijaya, ada Muhammad Salman, ada Naufal Syafiq. Ada kelima nama ini di kelas hari ini? Ada Pak, sebentar ya Pak. Ada ya? Maaf Pak, tadi laptopnya mati mendadak Pak. Nanti mendadak. Sudah ditahlilkan belum? Sekarang Ya. udah dicas Pak. Sudah cas ya. Semoga umurnya panjang. Bentar Pak, loading. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah kami dari kelompok 4, kelompok PTDA, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uncertainty analysis. Untuk anggota kelompok ada Muhammad Umar Jaya dengan NIM 4282, ada Muhammad Haidar 84, ada Muhammad Rizky Argo Jaya sendiri 91, ada Muhammad Salman Al-Farisi NIM 95, ada Naufal Syafiq Maulana dengan NIM 105. Untuk pembahasan subbabnya kami ada 10 subbab, diantaranya ada introduction, measurement error, ada design state uncertainty analysis, 4 ada identifying error source, 5 ada systematic and random errors, 6 ada uncertainty analysis error propagation, 7 ada advanced stage uncertainty analysis, 8 ada multiple measurement uncertainty analysis, 9 correction for correlated error, dan 10 yang terakhir ada non-symmetrical systematic uncertainty interval. Ya, kemudian ada introduction atau pengenalan terlebih dahulu apa itu uncertainty measurement. Jadi, analisis ketidakpastian itu memberikan pendekatan metodis untuk memperkirakan kualitas hasil dari data yang diselesaikan atau sedang dijalankan. Jadi setiap kali kita merencanakan sebuah tes ataupun penelitian, kemudian kita melaporkan hasilnya atau mempresentasikan hasilnya, kita mengetahui kualitas dari data maupun hasil tersebut. Kita tidak tahu apakah data tersebut benar-benar valid ataupun benar. Pastinya akan ada terjadi sebuah kesalahan maupun sedikit kesalahan 1% pun. Nah, untuk sebuah gambarannya seperti tadi yang telah dijelaskan Pak Fitrian, kalau kita mengukur sebuah benda maupun sesuatu, misalnya ketebalan buku menggunakan penggaris, kita mendapatkan hasil seumpamanya 5 cm, ya. Dan kemudian kita menggunakan micrometer scope, ternyata hasilnya 4,98. Nah, itu kan terjadi sebuah kesalahan data. Jadi seperti itu untuk gambaran awalnya. Kemudian, nah, karena kita berbicara tentang pengukuran, kita membahas analisis ketidakpastian ini dalam ranah pengukuran. Nah, pengukuran itu apa? Pengukuran merupakan proses menetapkan nilai ke variabel fisik berdasarkan sampling dari populasi variabel. Seperti tadi telah dijelaskan pengukuran itu apa. Kemudian, nah, yang namanya pengukuran kita tidak jauh dengan yang namanya sebuah kesalahan. Seperti yang dikatakan tadi, error atau kesalahan adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang terukur. Jadi nilai sebenarnya itu kita berbeda dengan nilai yang terukur kita tadi. Nah, agar kita mengetahui sebuah kebenaran dari hasil pengukuran tersebut, kita perlu menggunakan metode pendekatan tadi atau metodis yang namanya analisis ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu apa? Yaitu pengukuran dalam suatu parameter untuk memperkirakan berbagai kemungkinan kesalahan. Jadi dalam hal ini ketidakpastian ini menggambarkan sebuah interval nilai terukur di mana kita menduga nilai sebenarnya harus jatuh dengan probabilitas yang dijatuhkan. Jadi solusi dari sebuah ketidakpastian ini dalam bentuk rentang atau jarak maksimum dan minimum. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Untuk kemudian ada kesalahan pengukuran. Nah, telah terampak pada slide ini bahwa kita akan mendapatkan sebuah hasil yang valid ataupun benar menggunakan rumus seperti pada slide kiri atas, yaitu X sama dengan X0 plus min delta X. Nah, tanda plus min ini menandakan bahwa ada yang namanya rentang hasil, di mana keterangan X merupakan hasil pengamatan, X0 merupakan pendekatan terhadap nilai benar. Nah, X0 ini ceritanya kita mengukur hasil awalnya, dan delta X ini nilai ketidakpastian. Nah, delta X itu sendiri memiliki rumus setengah NS itu nilai skala terkecil. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian
kita mendapatkan sebuah unsur ketidakpastian relatif atau percentage error dengan rumus delta X per X kali 1%. Yang nanti akan dalam bentuk persen. Dan pada tampak ada tabel di mana sumbu X menandakan pengukuran nomor dan sumbu Y menandakan measurement value ataupun nilai kebenarannya. Nah, untuk mencapai sebuah kebenaran data ataupun nilai yang diukur, kita perlu melewatkan atau perlu mengumpulkan berbagai kesalahan, yaitu berupa random error in X, Y, dan nilai ketidakpastiannya. Untuk lebih jelasan lagi akan ada contoh soal, yaitu seorang mahasiswa teknik mesin sedang mengukur, sedang mengukur ketinggian sebuah meja menggunakan mistar. Nah, dari tingginya terbaca 50,9 cm. Tentukan ketidakpastian dan ketidakpastian relatif serta hasil ukuran meja tersebut. Nah, untuk mengukur ketidakpastiannya tadi mengukur dengan rumus setengah NST atau nilai skala terkecil alat ukur, di mana setengah kali 0,1. 0,1 itu dari 50,9 mendekati ke 51. Didapatkan hasil 0,05 cm. Kemudian ketidakpastian relatif tinggal dimasukkan aja nilainya delta X per X dikali 100%, di mana delta X tadi 0,05 dibagi nilai kita mengukur awalnya 50,9 dihasilkan persentase 0,092%. Dan untuk hasil pengukurannya tadi, seperti saya jelaskan sebelumnya, ditekankan bahwa hasilnya berupa interval antara 50,9 ditambah 0,05 maupun 50,9 dikurangi 0,5 cm. Oke, sebentar. Ini contoh menarik ya. Ini saya rasa Anda sering alami secara langsung ketika lagi praktikum ya. Kira Anda sudah praktikum fisika dasar dulu ya. Ngukur apa misalnya? Ngukur panjang atau ngukur misalkan ada bidang miring begitu ya. Bidang miring, terus kemudian ada benda dijatuhkan gitu, bukan dijatuhkan ya, digeserkan dari bidang miring, kemudian nanti dilihat berapa jaraknya misalnya. Ini kan umumnya ngukurnya pakai instrumen-instrumen yang sederhana ya, mistar, meteran gitu ya. Sementara mistar atau meteran tuh skala yang terbaca di situ kan basisnya garis-garis aja ya. Basisnya garis-garis. Kadang-kadang nih kalau Anda ngukur misalnya ya, basisnya garisnya ini ternyata nggak tepat di garisnya. Antara 1 sampai garis berikutnya di tengah-tengahnya ini. Terus dikira-kira ya, harusnya misalkan 10, tapi 10 lebih, 11 kurang gitu ya. Berapa nih antara tengah-tengahnya? Ya mungkin 10,3 deh gitu ya. 10,3 misalkan batasnya di sini. 10,3. Kalau di engineering ini harus dilengkapi dengan angka ketidakpastiannya. Karena apa? Seberapa yakin kita 10,3 ini kan kira-kira aja dari bacaan nih. Setengah belum nyampe ya, tapi 10 sudah lebih. Di tengah-tengah setengah sama 10 juga kayaknya lebih dikit ya. 0,3 deh gitu ya. Maka di sini digunakan basis ketidakpastiannya berdasarkan kemampuan alat ukur. Nilai skala terkecil alat ukur yang dimiliki berapa ya? Katakanlah kalau mistar ya, penggaris itu kan dari skala 1 ke skala yang lain ya. Itu kan 1 mili ya. 1 mili. Nah, nanti 1 mili, nanti di sini ada garis yang besar. 1, 2, 3, 4, nanti 5 agak setengah. Habis itu nanti ada panjang lagi di sini. Karena skala terkecilnya itu 1 mili, ya, maka ketidakpastiannya digunakan basisnya adalah kemampuan dia yang terkecil ya, karena 1 mili kali setengah. Kenapa setengah? Karena plusnya adalah setengah ya, katakanlah dia dari tengahnya, plusnya adalah sampai ke 1 mili, kurangnya adalah sampai 0 mili ya. Makanya dia plus minus ya di sini, plus minus angkanya. Jadi dari kemampuan terkecilnya dibagi 2. Ini
cara menentukan ketidakpastian yang paling simpel ya, basisnya adalah kemampuan alat ukur. Ini sering terjadi pada alat ukur yang resolusinya masih bisa dilihat dengan jelas ya. Penggaris misalkan ya, atau mengukur temperatur ya, karena sangat mungkin ada kesalahan paralaks, kita salah ngeker ya, salah ngincang gitu. Nah, dia di atasnya atau di bawahnya ya. Nah, itu skala terkecil. Tapi untuk alat ukur yang lain yang jauh lebih jauh lebih teliti, nah ini pemakaiannya jarang digunakan basis seperti ini ya, karena faktor kesalahannya karena alat ukur itu kadang-kadang tidak besar. Kesalahannya bisa jadi dari hal yang lain. Bisa jadi dari kondisi benda yang diukur, situasi ketika mengukur, tempat mengukur ya. Tempat mengukur bisa jadi sumber kesalahan juga. Kalau misalkan Anda mengukur panjang pakai mistarnya dari logam gitu ya, kita nggak terlalu masalah ya kalau kita mengukur mistar panjang dari logam gitu. Tapi pada kondisi tertentu ya, ini mungkin bisa jadi masalah ya, karena temperatur itu mengakibatkan ekspansi logam. Nah, kalau misalkan pada kondisi yang lebih teliti lagi ya, karena ekspansi logam kalau misalkan skala terkecilnya aja 1 mili ya, pasti dia lebih kecil lagi kemungkinan dia untuk terjadi error sistematis akibat ekspansi. Tapi kalau misalkan kemampuan bacanya lebih kecil lagi ya, dari 1 mili, 1 mikron misalnya, bisa baca sampai 1 mikron ya, kemungkinan ekspansi itu menyebabkan kesalahan pengukuran yang cukup besar ya. Nah, jadi ini relatif juga. Cara seperti ini berlaku untuk jenis-jenis alat ukur yang memang kemungkinan kesalahan sistematis atau kesalahan random akibat kondisi lingkungan, akibat kondisi operator itu jauh lebih kecil dibandingkan kemampuan skala terkecil alat ukur. Makanya dia ambil yang kemungkinan terbesar. Ini sumber error terbesarnya ya gara-gara skalanya alat ukurnya. Ya, itu sehingga paling mudah diambil dari situ. Oke, silakan lanjut. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Mengenai desain stage uncertainty analysis. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang design state uncertainty analysis, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu analisis ketidakpastian dalam tahap desain. Pada analisis ketidakpastian tahap desain ini mengacu pada analisis yang dilakukan pada tahap perumusan sebelum dilakukannya sebuah pengujian. Tujuan dari analisis ketidakpastian tahap desain ini pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama, memberikan perkiraan ketidakpastian minimum berdasarkan dua hal, yaitu instrumen dan metode terpilih. Maksudnya jika nilai ketidakpastian ini terlalu besar, maka kita harus mencari alternatif pendekatan yang harus ditemukan. Tujuan yang kedua ini yaitu membantu dalam memilih peralatan dan prosedur pengujian dan berdasarkan dari performanya. Pada tahap desain, membedakan antara kesalahan sistematis dan acak ini sulit untuk dibedakan. Sehingga karena sulit dibedakan, kita hanya mempertimbangkan sumber kesalahan dan diberikan ketidakpastian secara umum saja. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu jika kesalahan dimisalkan dengan 0, nilai terukur harus disesuaikan dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan pernyataan yang diberikan oleh instrumen. Ketidakpastian order 0 ini atau disingkat dengan U0 pada dasarnya yaitu perkiraan ketidakpastian acak yang disebabkan oleh hamburan data yang diakibatkan oleh resolusi instrumen. Tetapan nilai numerik U0 ini merupakan setengah dari resolusi instrumen analog atau sama dengan hitungan terkecil dalam digital. Nilai ini mewakili interval ketidakpastian dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 95%.
Kemudian dirumuskan pada ketidakpastian tahap ini, yaitu U0 sama dengan sorry, ini ada kesalahan, yaitu yang benar U0 sama dengan setengah dari resolusi atau sama dengan 1 LSD. LSD yang dimaksud itu adalah digit paling tidak signifikan dalam sesuatu pembacaan, atau dapat dirumuskan kembali yaitu U0 sama dengan plus minus dari setengah resolusi dengan probabilitas yaitu sebesar 95%. Plus minus sendiri itu adalah tanda untuk ketidakpastian yang akan diasumsikan untuk setiap nilai ketidakpastian yang dihitung dan diterapkan ketika menulis interval ketidakpastian akhir dari suatu hasil. LSD atau least significant digit ini maknanya sama aja ya dengan tadi ini ya, nilai skala terkecil ya. Karena kalau misalkan kita anggap skalanya bukan skala garis yang pakai garis-garis seperti itu, contoh misalkan ya termometer digital misalnya, ada tuh termometer digital yang bisa sampai 0,1 derajat Celcius misalnya. Ya kalau di bawah 0,1 kita nggak bisa baca ya. Nah maka least significant digitnya atau skala terkecil yang bisa dibaca adalah 0,1 derajat Celcius. Kalau misalkan dia nggak bisa baca yang 0,1 gimana ya? Berarti least significant digitnya adalah 1 derajat Celcius. Berarti dia naiknya misalkan dari 25 derajat, kita nggak tahu di belakangnya gimana, tiba-tiba 26 gitu. Tiba-tiba 27 gitu. Nah, itu least significant digit adalah digit terkecil yang dapat kita baca atau dapat disediakan oleh sebuah alat ukur informasinya. Kalau di alat ukur yang manual seperti mistar, seperti pegaris, seperti meteran, atau seperti termometer yang ada skalanya garis-garis, ya garis-garis itulah yang bisa kita baca yang terkecil. Karena kalau dia berada posisi di antara garis, kita nggak benar-benar bisa memastikan angkanya itu berapa sebetulnya. Nah, jadi dalam konteks ini yang disebut LSD dengan yang tadi disebut sebagai apa? Nilai skala terkecil ya, NST tadi ya. Itu sebetulnya menyatakan hal yang sama. Jadi ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi. Pernyataannya ya. Setengah resolusi ya. Ini setengah resolusi ya harusnya ya. Iya Pak, salah tulis. Resolusi atau satu skala nilai skala terkecil. Ya lanjut. Selain itu terdapat ketidakpastian instrumen atau disingkat dengan UC. UC itu sendiri adalah perkiraan ketidakpastian sistematis karena instrumen dengan tingkat probabilitas yaitu sebesar 95%. UC sendiri dibuat dengan menggabungkan ketidakpastian yang diketahui kesalahan dengan beberapa cara. Pendekatan ini disebut dengan metode root sum square atau RSS. Selanjutnya itu adalah metode RSS atau metode root sum square. Metode root sum square ini atau disingkat RSS bertujuan untuk menggabungkan ketidakpastian yang didasarkan pada asumsi bahwa kuadrat dari ketidakpastian adalah ukuran varian yang digunakan untuk kesalahan, dan propagasi varian menghasilkan perkiraan kemungkinan total dari ketidakpastian. Sebagai catatan bahwa penting untuk mempertahankan konsistensi dalam unit untuk setiap ketidakpastian. Untuk RSS metode ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu UX sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah dengan U2 kuadrat hingga UK kuadrat, atau bisa diganti dengan akar dari sigma K sama dengan 1 hingga K UK kuadrat dengan probabilitas yaitu sebesar P%. Selanjutnya adalah design state uncertainty atau ketidakpastian tahap desain. Ketidakpastian tahap desain atau disingkat dengan UD merupakan untuk instrumen atau metode dalam pengukuran adalah interval yang ditemukan dengan cara menggabungkan ketidakpastian instrumen dengan ketidakpastian ordinal. Desain ketidakpastian tahap untuk sistem pengujian dicapai dengan menggabungkan masing-masing ketidakpastian tahap desain untuk setiap komponen dalam sistem dengan menggunakan metode RSS dengan menjaga konsistensi unit. Untuk rumus dari ketidakpastian tahap desain ini yaitu UD sama dengan akar dari U0 kuadrat ditambah dengan UC kuadrat dengan probabilitas sebesar P%, dengan U0 sama dengan zero order uncertainty dan UC merupakan instrumen uncertainty. Selanjutnya,
Zero order uncertainty ada yang tahu nggak maksudnya? Maksudnya apa? Zero order uncertainty. Ini bagian ini ya, sebetulnya kita akan bahas minggu depan ya. Namanya order response ya. Ini bergantung sekali dengan bagaimana sebuah sistem merespon masukan ya. Nanti di minggu depan kita akan bahas secara khusus tentang bagian ini. Nanti ada zero order ya, ada zero order, ada first order, ada second order, dan ada higher order. Ini terkait dengan bagaimana sebuah sistem berperilaku secara dinamis terhadap perubahan. Namanya pengukuran itu kan sebetulnya kita mengecek perubahan respons suatu benda atau suatu objek atau suatu sistem. Nah, misalkan ketika kita mengukur temperatur misalnya, maka bagaimana mekanisme panas itu menyebabkan ekspansi termal pada termometer misalnya. Nah, itu situasi yang dinamis ya, situasi yang dinamis. Nah, order-order semacam ini itu nanti kita pelajari minggu depan ya, bagaimana karakteristik dari hasil pengukuran statis dan dinamis. Ya, sekarang untuk gampangnya, karena di design stage uncertainty ini kita belum betul-betul melakukan pengukuran ya, tapi kita mengestimasi kira-kira kalau misalkan dilakukan pengukuran itu kemungkinan yang terjadi seperti apa, maka yang bisa dilakukan hanya pada zero order. Zero order ini artinya ketika tahap statis ya, belum ada perilaku dinamis yang masuk ke dalam sistem. Ya, mudahnya seperti itu. Nah, ditambah dengan uncertainty dari instrumennya. Jadi si sistemnya sendiri, tadi di awal saya sebut, ketidakpastian pengukuran itu sumbernya macam-macam. Bisa jadi dari operatornya, bisa jadi dari instrumen ukurnya, bisa jadi dari sistemnya itu sendiri. Sistemnya itu sendiri bisa jadi berperilaku yang membuat pengukurannya menjadi sulit. Terutama untuk misalkan sistem-sistem yang sangat dinamis. Nggak usah jauh-jauh, kita ngukur temperatur temperatur badan aja ya. Anda masuk ke tempat ber-AC sama di luar tempat ber-AC, ketika diukur temperatur udah berubah. Padahal ngukurnya di orang yang sama, di waktu yang tidak terlalu jauh, di tempat ukur yang sama ya, misalkan diukurnya di ketek ya sama-sama di ketek gitu ya. Itu sangat mungkin berubah. Tiba-tiba orangnya stres, temperatur berubah gitu ya. Artinya objek yang diukur sangat mungkin memberikan ketidakpastian hasil pengukuran. Ya. Nah, pada design stage uncertainty ini diestimasi ya. Nah, dengan menggabungkan antara kemungkinan ketidakpastian pengukuran akibat si instrumen dengan akibat dari si objek ukurnya itu sendiri. Apakah objek ukurnya bisa memunculkan ketidakpastian pengukuran pada zero ordernya, artinya pada kondisi yang statis. Oke, silakan dilanjut. Oke, selanjutnya. Untuk contoh soalnya saya mengambil dari buku Beasley chapter 5. Ini soal ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu diketahui beberapa data, yaitu resolusi sebesar 0,25N, jangkauan sebesar 0 hingga 100N, kesalahan linearitas sebesar 0,20N, dan kesalahan hysteresis yaitu sebesar 0,30N. Kita dapat mengasumsikan bahwa tingkat probabilitas dalam instrumen ini yaitu 95%. Dari soal ini ditanya nilai dari UC dan UD. Maka kita dapat memasukkan rumus yang terdapat pada slide sebelumnya, yaitu UC sama dengan akar 0,20 kuadrat ditambah dengan 0,30 kuadrat.
sehingga diketahui nilai UC yaitu 0,36N. Selanjutnya, untuk mencari nilai UD, diketahui bahwa resolusi yaitu sebesar 0,25N. Kita dapat mengasumsikan bahwa nilai U0 yaitu 0,125N. Maka kita memasukkan ke dalam rumus yaitu UD sama dengan akar dari UC kuadrat ditambah dengan U0 kuadrat, yaitu didapat hasil plus minus 0,38N dengan probabilitas yaitu 95%. Kesimpulan dari soal ini yaitu ketidakpastian pada tahap desain untuk instrumen ini hanya sebuah perkiraan, sehingga diperlukan informasi tambahan untuk membenarkan angka ini atau memasukkan kesalahan unsur tambahan yang diketahui ke dalam sebuah analisis. Selanjutnya itu identifying error sources atau mengidentifikasi kesalahan sumber kesalahan. Pada dasarnya itu dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan kalibrasi, kesalahan akuisisi data, dan kesalahan pengurangan data. Yang pertama itu ada kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi sendiri tidak menghilangkan kesalahan sistem, tetapi membantu mengukur ketidakpastian dalam bagian tertentu dari peralatan yang digunakan. Kesalahan dalam kalibrasi tergolong menjadi 3, yaitu standar atau nilai acuan yang digunakan dalam kalibrasi, instrumen atau sistem di bawah kalibrasi, dan yang ketiga yaitu proses kalibrasi. Selanjutnya, kesalahan yang kedua yaitu kesalahan akuisisi data. Pada dasarnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kesalahan sensor dan instrumen yang tidak diperhitungkan oleh kalibrasi. Yang kedua yaitu tidak terkendalinya variabel seperti perubahan dalam kondisi operasi sistem pengukuran. Yang ketiga yaitu efek pemasangan sensor pada variabel yang diukur. Yang keempat itu environment effect atau efek lingkungan. Dan yang terakhir itu kesalahan variasi spasial. Untuk kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan pengurangan data. Selanjutnya. Kesalahan pengurangan data itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kesesuaian kurva dan korelasi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Yang kedua yaitu kesalahan pemotongan. Yang ketiga itu kesalahan interpolasi. Dan yang keempat yaitu kesalahan dari model atau fungsi yang mempengaruhi kualitas hasil. Untuk interpolasi sendiri yaitu metode untuk mencari data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set data-data yang telah diketahui. Selanjutnya itu systematic and random error yang akan dijelaskan oleh Nova. Baiklah, yang selanjutnya systematic and random error. Yang pertama itu systematic error. Systematic error atau kesalahan sistematis akan tetap konstan dalam pengukuran berulang di bawah kondisi operasi tetap. Sebuah kesalahan sistematis dapat menyebabkan offset yang tinggi atau rendah dalam perkiraan nilai sebenarnya dari variabel yang terukur. Karena pengaruhnya konstan, sulit untuk memperkirakan nilai sebuah kesalahan sistematis atau dalam banyak kasus bahkan untuk mengenali keberadaannya. Dengan demikian, perkiraan kisaran kesalahan sistematis diwakili oleh interval yang didefinisikan sebagai nilai B. Nilai B ini adalah merupakan perkiraan dari ketidakpastian standar sistematis. Interval dari nilai B yang ditentukan oleh ketidakpastian sistematis pada tingkat probabilitas 95% dapat ditulis dalam plus minus B sama dengan plus minus 2B dengan probabilitas 95%. Yang memberikan nilai T sama dengan 2, di mana nilai T ini mengasumsikan derajat kebebasan yang besar dalam ketidakpastian sistematis, yaitu T sama dengan 1,96. Selanjutnya. Nilai rata-rata dari kumpulan data mungkin diimbangi dari beberapa nilai sebenarnya yang tidak diketahui. Pengalaman yang akan mengajarkan kita untuk memikirkan setiap pengukuran dengan hati-hati, karena kesalahan sistematis selalu hadir pada beberapa besaran. Di sini kita melihat bahwa sulit untuk memperkirakan kesalahan sistematis tanpa perbandingan, sehingga desain yang baik harus mencakup beberapa cara untuk memperkirakannya. Beberapa metodologi yang dapat digunakan yaitu yang pertama metode kalibrasi.
di mana metode kalibrasi ini menggunakan alat yang sesuai standar, dan metode ini dapat mengurangi kesalahan sistematik instrumen menjadi interval dan estimasi yang dapat diprediksi ketidakpastian yang terkait. Yang kedua yaitu metodologi bersamaan. Metodologi bersamaan ini menggunakan metode yang berbeda untuk memperkirakan hal yang sama, memungkinkan untuk membandingkan hasil. Yang selanjutnya itu metode penilaian atau pengalaman. Metode ini dapat digunakan untuk perbandingan 3 atau setidaknya untuk memperkirakan kisaran kesalahan sistematis karena sumber yang berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu metode yang cukup rumit, yaitu perbandingan interlaboratorium. Metode ini merupakan metode replikasi yang sangat baik dengan pendekatan memperkenalkan instrumen, fasilitas, dan personel yang berbeda ke dalam prosedur pengukuran. Next. Nah, selanjutnya random error atau kesalahan acak. Kesalahan acak diperkenalkan melalui pengulangan dan resolusi komponen sistem pengukuran, kalibrasi, dan prosedur pengukuran dan teknik oleh variasi temporal dan spasial variabel yang diukur itu sendiri. Ketidakpastian standar acak ini didefinisikan oleh interval yang diberikan oleh S X bar sama dengan Sx per akar N. Dengan derajat kebebasan P sama dengan N-1. Dan dengan asumsi kesalahan terdistribusi dengan normal, secara normal. Next. Materi selanjutnya itu uncertainty analysis error propagation. Next. Hubungan umum yang pertama itu propagation of error atau penyebaran kesalahan. Hubungan umum antara beberapa variabel dependen Y dan variabel terukur X yaitu Y sama dengan F yang diilustrasikan pada grafik di bawah. Nilai sebenarnya dari Y ini yang ditentukan dari nilai X yang terukur berada dalam interval yang ditentukan oleh rumus Y bar plus minus delta Y sama dengan F dalam kurung X bar plus minus TS X bar. Yang memperluas ini sebagai hasil dari Taylor menggunakan rumus yang ada di bawah. Selanjutnya. Dengan pemeriksaan nilai rata-rata untuk Y bar harus menggunakan Fx sehingga suku dalam kurung menaksir delta Y. Sebuah linear pendekatan untuk delta Y dapat dibuat dengan rumus delta Y sama dengan dy per dx x sama dengan x bar ts x bar. Ketidakpastian dalam X terkait dengan ketidakpastian dalam resultan Y dapat dirumuskan dengan UY sama dengan DY per DX dikali UX. Estimasi terbaik dari nilai rata-rata sebenarnya adalah R aksen yang dinyatakan sebagai R aksen sama dengan X bar plus minus UR. Di mana rata-rata atau X bar ditemukan dari S1, X bar 1, X bar 2, dan selanjutnya. Dan untuk ketidakpastian dalam R atau dirumuskan dengan UR ditentukan dari rumus di bawah, rumus tersebut. Yang paling diperkirakan kemungkinan UR diterima secara umum sebagai nilai yang diberikan oleh hubungan pangkat kedua yang merupakan akar kuadrat dari jumlah kuadrat. Penyebaran ketidakpastian dalam variabel hasilnya adalah dengan
UX sama dengan sigma dari delta theta I dikali UX bar I yang dikuadratkan. Lalu dipangkatkan lagi setengah. Next. Yang selanjutnya itu sequential perturbation atau gangguan beruntun. Pendekatan numerik juga dapat digunakan untuk memperkirakan penyebaran ketidakpastian melalui hasil yang menghindari diferensiasi langsung dari hubungan fungsional. Metode ini menggunakan beberapa metode yang berbeda hingga untuk mendekati turunan. Yang pertama itu berdasarkan pengukuran untuk variabel independen di bawah beberapa kondisi operasi tetap, di mana RO sama dengan F1, X2, dan XL. Nilai ini memperbaiki titik operasi untuk pendekatan numerik. Yang kedua yaitu tindakan variabel independen dengan ketidakpastian masing-masing dan hitung ulang hasilnya berdasarkan masing-masing nilai baru ini. Bisa disebut dengan R1 plus, R2 plus, atau RL plus. Atau dirumuskan dengan RI plus sama dengan F dengan rumus yang ditampilkan. Yang selanjutnya itu dengan cara yang sama, kurangi variabel independen dengan ketidakpastian masing-masing. Nilai-nilai ini disebut dengan FI-min. Yang keempat yaitu hitung selisih antara FI plus dengan FO0 atau FI minus dengan R0. Yang kelima yaitu evaluasi perkiraan kontribusi ketidakpastian dari masing-masing variabel dengan menggunakan rumus delta RI sama dengan delta RI plus kurang delta RI minus per 2. Maka ketidakpastian hasil dapat dituliskan dengan UR sama dengan delta R sigma dari delta RI kuadrat yang dipangkatkan lagi setengah. Yang selanjutnya itu Monte Carlo method atau metode Monte Carlo. Simulasi atau metode Monte Carlo menyediakan cara lain yang lebih efektif untuk memperkirakan propagasi ketidakpastian dalam variabel independen dengan ketidakpastian dalam satu hasil. Umumnya konvergensi diklaim ketika standar deviasi yang dihitung tidak lagi berubah oleh 1% sampai 5%. Sebagai salah satu tes untuk konvergensi, kami mendefinisikan toleransi numerik atau delta sebagai setengah dari digit signifikansi terkecil dari estimasi ketidakpastian standar dengan rumus delta sama dengan setengah LSD. Yang selanjutnya itu Advanced Stage Uncertainty Analysis. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai Advanced Stage Uncertainty Analysis. Selanjutnya. Jadi analis ketidakpastian tahap lanjut ini memungkinkan untuk pengambilan desain tahap analis lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesalahan prosedural dan kontrol pengujian yang mempengaruhi pengukuran. Jadi analisis tahap lanjut seperti ini juga dikenal sebagai analis tunggal pada analis ketidakpastian pengukuran yang digunakan ketika pertama dalam tahap desain lanjutan. Uji untuk memberikan ketidakpastian ini yang diharapkan di luar perkiraan tahap desain awal. Kemudian yang kedua, untuk melaporkan hasil program pengujian tetapi dengan tidak ada atau relatif sedikit pengukuran berulang dari variabel terkait pada setiap kondisi pengujian. Selanjutnya. Nah, di sini ada zero order uncertainty, yaitu pada ketidakpastian order 0. Jadi semua variabel dan parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran, termasuk waktu, dianggap tetap kecuali untuk tindakan fisik pengamatan itu sendiri. Jadi nilai U0 ini atau zero order ketidakpastian
memperkirakan tingkat variasi yang diharapkan dalam nilai terukur ketika semua efek yang mempengaruhinya dikenalkan dan tidak ditemukan menggunakan persamaan O0 plus minus setengah resolution dengan probabilitas 95%. Next. Nah, kemudian ada higher order uncertainty, yaitu pada ketidakpastian order tinggi. Jadi pada order ini mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi pengujian dan variabilitas semua variabel yang diukur. Dalam praktiknya, pada tingkat ini akan dievaluasi untuk setiap pengukuran tertentu variabel dengan mengoperasikan fasilitas pengujian pada beberapa kondisi operasi tunggal. Jadi ketidakpastian order pertama ini dari kemampuan kita untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari nilai terukur yang dapat diperkirakan sebagai U1 sama dengan TVP S X bar. Selanjutnya. Nah, di sini ada ketidakpastian order ke N. Jadi, karakteristik kalibrasi instrumen ini dimasukkan ke dalam skema melalui ketidakpastian instrumen atau UC, di mana estimasi praksis dari ketidakpastian order ke UN ini dapat ditulis dengan persamaan UN sama dengan UC kuadrat plus sigma 1 hingga N-1 UI kuadrat jika dipangkatkan setengah dengan probabilitas P%. Jadi perkiraan ketidakpastian pada order ini memungkinkan untuk perbandingan langsung antara hasil yang serupa, pengujian dengan yang diperoleh baik menggunakan instrumen yang berbeda atau pada fasilitas pengujian yang berbeda. Jadi pada estimasi ketidakpastian order ini memberikan nilai ketidakpastian yang dicari dalam tahap desain lanjutan atau dalam analisis pengukuran tunggal. Jadi ini nilai yang digunakan atau nilai sesuai yang digunakan untuk melaporkan hasil dari tes pengukuran tunggal. Bisa dilihat di skema sebelah kiri dari awal zero order uncertainty atau 0, kemudian ada first order uncertainty, kemudian ke order uncertainty ke N, dan terakhir ke hasil resultnya gitu. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai multiple measurement uncertainty analysis, yaitu analis ketidakpastian pengukuran ganda. Jadi pada bagian ini mengembangkan metode untuk memperkirakan ketidakpastian dalam nilai yang diberikan ke variabel berdasarkan seperangkat pengukuran yang diperoleh di bawah kondisi operasi tetap. Dalam proses ini pengulangan juga cukup harus ada dalam data yang diukur untuk menilai kesalahan acak. Jadi jika tidak, perkiraan besarnya variasi yang diharapkan juga harus disediakan dalam jenis analisis ini. Next. Nah, mengenai propagation of element errors, jadi prosedur untuk analisis ini terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan unsur dalam pengukuran, di mana mempertimbangkan kesalahan di masing-masing 3 kelompok sumber, yaitu kalibrasi, akuisisi data, dan reduksi data. Kemudian ada perkiraan besarnya kesalahan sistematis dan acak pada setiap kesalahan unsur. Yang ketiga ada hitung estimasi ketidakpastian untuk hasilnya. Jadi di dalam analisis pengukuran ganda ini memungkinkan kita untuk membagi perkiraan untuk kesalahan unsur menjadi ketidakpastian acak dan sistematis. Selanjutnya, dalam propagation of element error ini, sebagai contoh, mempertimbangkan pada pengukuran mengenai variabel X, di mana pada kesalahan unsur acak yang masing-masing diperkirakan oleh ketidakpastian standar acaknya dan kesalahan sistematisnya masing-masing diperkirakan oleh ketidakpastian standar sistematisnya. Misalkan subskrip K, di mana K sama dengan 1,2 sampai dengan K mengacu pada masing-masing elemen kesalahannya, hingga K elemen dapat dituliskan dengan E sama dengan K. Jadi sebuah metode untuk memberikan ketidakpastian dalam X berdasarkan ketidakpastian di setiap kesalahan acak dan sistematis unsur diberikan di bawah ini yang akan dijelaskan berikut. Next. Nah, di sini ada gambar prosedur ketidakpastian pengukuran ganda untuk menggabungkan ketidakpastian. Di mana dari awal ada measured value, pengukuran value X, di mana selanjutnya ada identifikasi kesalahan elemennya,
atau EK-nya. Kemudian ada for each action, yaitu menentukan pengukuran ini termasuk sistematis atau ketidakpastian acak. Jadi dalam ini bercabang kepada measurement random standard uncertainty, yaitu pengukuran ketidakpastian standar atau standar acak, di mana persamaannya itu sama dengan SX bar sama dengan XX1 kuadrat plus XX2 kuadrat hingga XX bar K kuadrat dipangkatkan setengah. Kemudian pada sistematiknya BX bar sama dengan BX bar 1 kuadrat plus BX bar 2 kuadrat hingga BX bar K kuadrat dipangkatkan setengah. Di mana nanti ada measurement uncertainty atau pengukuran ketidakpastian UX-nya. UX sama dengan TVP dalam kurung BX kuadrat plus SX bar kuadrat dipangkatkan setengah dengan probabilitas pi %. Selanjutnya. Nah, ini mungkin akan dijelaskan oleh Caidar. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas propagation of certainty to a result. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa di dalam suatu pengukuran itu kan kita mengenal yang namanya ketidakpastian. Entah itu terdapat pada variabel tersebut, maka itu akan berlanjut hingga ke hasil pengukuran kita. Nah, jadi untuk propagation of certainty to a result ini adalah kita memberikan suatu nilai ketidakpastian pada hasil pengukuran itu. Nah, untuk memberikan, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa untuk kita harus tahu dulu bagaimana mengetahui yang namanya itu true value. Jadi true value itu nilai sesungguhnya yang kita lakukan, yang kita harapkan dalam pengukuran tersebut. Tapi karena adanya ketidakpastian, kita jadi sulit untuk mengetahui true value tersebut. Nah, untuk mengetahui true value tersebut, kita bisa menggunakan persamaan di bawah itu, yaitu merupakan R aksen sama dengan R bar itu, kemudian dengan nilai ketidakpastiannya UR. Dengan P% adalah probabilitas besar yang nanti sudah ditentukan. Selanjutnya, nah dari persamaan-persamaan tadi, bahwa nilai R bar itu merupakan suatu fungsi dari variabel-variabel X bar 1 hingga X bar L. Dengan L itu adalah jumlah variabel independen yang terlibat dalam suatu pengukuran. Dan selanjutnya untuk UR yang merupakan nilai ketidakpastian dari hasil tersebut, itu bisa diberikan dari persamaan di samping, yaitu dengan suatu fungsi dari BX. BX itu merupakan standar ketidakpastian sistematis dari X1 hingga XL, yang itu merupakan jumlah banyaknya variabel yang terlibat. Kemudian di sebelahnya juga ada SX, yang itu merupakan standar ketidakpastian random yang juga terdapat dalam pengukuran sejauh XL, yang juga merupakan banyak dari variabel yang terlibat dalam pengukuran. Oke, selanjutnya. Nah, dari persamaan ini kita dapat melihat ya, kita lihat dulu ini, karena adanya ketidakpastian acak dari suatu variabel itu, maka standar ketidakpastian pada hasil yang pada nilai R tadi itu juga akan memberikan suatu juga akan terlibat ya suatu ketidakpastian acak itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah sebuah persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari standar ketidakpastian random atau acak pada nilai R tadi, yang mana diberikan pada persamaan ini dengan SR sama dengan sigma I sama dengan 1 L dalam kurung theta I dikalikan dengan S X bar I dalam tutup kurung pangkat 2, kemudian dipangkatkan setengah atau diakarkan. Nah, nilai theta itu merupakan nilai indeks sensitivitas yang merupakan nilai turunan parsial dari R tersebut dengan nilai terhadap suatu nilai X variabel yang terlibat dalam pengukuran. Dan SXI itu merupakan standar ketidakpastian random pada salah satu variabel X yang terlibat dalam pengukuran. Nah, dengan L yang di atas sigma ini merupakan jumlah banyaknya variabel yang terlibat dalam pengukuran. Oke, selanjutnya. Dan ini merupakan standar ketidakpastian, maaf, ini maksudnya standar ketidakpastian random ya.
maaf, yang di sini merupakan ketidakpastian sistem ya, benar. Jadi di sini persamaannya kurang lebih sama dengan persamaan tadi, namun kita hanya perlu mengubah nilai ini, nilai BXI ini ya, yang karena kita menggunakan standar ketidakpastian sistematis dari suatu variabel independen X. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kan kita sudah melihat juga nilai dari UR. UR itu bisa dicari dengan mengkombinasikan dua jenis ketidakpastian, dari ketidakpastian sistematis dan juga ketidakpastian random yang tadi sudah kita cari dengan persamaan tadi dengan metode SRR. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai correction for correlated error. Untuk mengenal subbab ini, jadi asumsi-asumsi yang sudah kita berikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah bahwa masing-masing dari error atau kesalahan yang terdapat dalam pengukuran itu merupakan suatu error yang independen, yaitu dia tidak saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, bagaimana kondisinya jika terdapat suatu error ataupun kesalahan yang itu dia itu saling berhubungan ataupun dia berhubungan dengan error yang lainnya. Selanjutnya. Nah, untuk membuat analisis mengenai suatu error yang dia itu nilainya saling berhubungan, nah di sini kita diberikan suatu persamaan ini. Dengan nilai BR ini merupakan suatu standar ketidakpastian sistematis. Nah, diberikan persamaannya seperti ini. Sigma L, I sama dengan 1 sama dengan L, kemudian theta I ini, kemudian BXI-nya merupakan standar ketidakpastian standar ketidakpastian sistematis pada variabel independen XI, kemudian kita tambahkan dengan persamaan sebelahnya. Yang ini merupakan 2 dikalikan dengan sigma ini 2 kali, kemudian L-1, I sama dengan 1, ini untuk sigma yang pertama ini, kemudian sigma yang di sebelah sini, yang sebelah kanannya itu L, kemudian dengan batas bawahnya itu J sama dengan I plus 1, dengan theta I dan theta J, kemudian ada nilai ini, BXI dan XJ ini. Kemudian dipangkatkan setengah atau diakarkan. Oke, jadi selanjutnya mungkin ada yang bertanya, mungkin nilai J itu apa? Nilai J itu merupakan dari nilai I, itu kemudian ditambahkan 1. Itu adalah nilai J. Kemudian nilai theta itu sesuai yang sudah dijelaskan tadi, itu merupakan nilai sensitivitas, yang merupakan dia adalah nilai turunan parsial dari suatu hasil R ini terhadap suatu nilai XI, nilai X variable independen. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah untuk BXI dan XJ ini. Jadi ini suatu persamaan yang menjelaskan bahwa di mana variabel-variabel itu dia itu terlibat. Jadi H ini menjelaskan bahwa berapa banyak sih variabel yang saling berhubungan. Itu merupakan nilai H. Kemudian BX ini yaitu standar ketidakpastian sistematis ya. Dan XJ ini XJ dan XJ ini merupakan suatu variabel yang berada di rentang yang berbeda ya. Jadi nilai H itu juga berada di antara XI dan XJ. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, ini merupakan subbab yang terakhir, yaitu non-symmetrical systematic uncertainty interval. Nah, jadi dalam penjelasan subbab ini, jadi untuk persebaran dari nilai ketidakpastian itu, dia itu intervalnya tidak sama antara interval yang antara nilai intervalnya itu tidak sama. Jadi penjelasannya itu bagaimana ya? Jadi seperti contohnya kita mengambil suatu sampel ini, suatu sampel yang terdapat pada grafik itu. Nah, jika kita melihat itu bahwa nilai BX yang plus itu rentangnya itu lebih jauh daripada nilai X rata-rata yang kita ambil dari sampel tersebut. Nah, sedangkan nilai BX yang minus ini, nilai itu cukup rentangnya cukup dekat dari nilai X rata-rata itu ya. Dan di sini analisis ini cukup memberikan persamaan yang cukup panjang. Mungkin selanjutnya.
mungkin agak terlewat mungkin ya untuk persamaan. Jadi untuk persamaannya itu mungkin saya bacakan sedikit. Jadi untuk nilai Q yang kita dapatkan di situ itu kita berikan dengan persamaan X bar ini plus ditambahkan dengan BX plus ini. BX plus ditambah dengan X bar dikurangi BX minus dibagikan dengan 2. Sehingga nanti hasilnya itu memberikan hasil BX plus dikurangi dengan BX minus itu. Oke, jadi mungkin terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dan kurang-kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Fitrian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang aspeknya banyak ya. Ketika mengukur itu Anda bahkan kadang-kadang nggak bisa duga tuh hasil pengukurannya seperti apa. Kalau ngukur sesuatu yang umum ya, yang sudah kita umum lakukan, ngukur panjang, ngukur berat, itu ekspektasi kita terhadap hasil pengukuran itu mungkin lebih mudah dibayangkan. Tapi kadang-kadang objek yang diukur sendiri kita nggak bisa tahu tuh. Jadi betul tadi ini sebut, mengukur itu mencari true value. True value itu tapi sulit dibayangkan ketika kita nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap nilai true value tadi. Jadi true value tadi baru akan ketemu setelah kita analisis datanya. Oh, setelah dianalisis kumpulin datanya sekian banyak, oh rupanya kurang lebih angkanya segini. Nah, bagaimana menjelaskan itu dalam bahasa pengukuran yang standar ya, bahasa pengukuran yang standar. Saya ingin beri beberapa contoh nih, hasil bagaimana orang-orang menampilkan itu dalam bahasa pengukuran. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contoh bagaimana data pengukuran yang banyak bermacam-macam ya, kemudian ditampilkan. Ini hasil pengukuran, ini namanya box and whisker plot. Box and whisker plot ini menampilkan data hasil pengukuran. Umumnya kalau Anda melakukan praktikum gitu ya, hasil pengukuran Anda kan hanya ini ngeplot diambil rata-rata, tag, terus digaris, gitu ya. Itu tidak terlalu tepat ya sebetulnya, karena itu tidak memberikan informasi yang lengkap terkait bagaimana pengukuran itu kemudian dilakukan, bagaimana kualitas datanya, bagaimana sebaran datanya. Menggunakan box whisker plot semacam ini memberikan informasi yang jauh lebih lengkap. Ini contoh misalkan pengukuran tentang temperatur yang dilakukan selama 12 bulan. Selama 1 hari itu mungkin, selama 1 bulan itu bisa banyak data yang diambil ya. Setidaknya kalau 1 hari ngukur 1 kali ya, kan sebaran temperaturnya bisa berbeda-beda ya. Atau bahkan kalau misalkan diukur secara kontinu ya, setiap 1 jam sekali misalkan, artinya 1 hari setidaknya punya 24 data. Kalikan 30, artinya data yang ada di sini itu adalah data yang didapat dari 30 kali 24 kali 24 data ya, yang ada di sini nih. Yang ada di sini nih. Dan bagaimana menjelaskan 30 kali 24 data tadi? Apakah mau rata-rata aja? Kan tidak representatif. Data siang sama data malam bisa jadi berbeda. Data awal Januari dengan akhir Januari bisa jadi beda. Nah, gimana menjelaskan itu? Nah, ini menjadi salah satu cara untuk menjelaskan sebaran data dengan lebih representatif. Yang tengah yang ada tanda plusnya ini adalah rata-ratanya, min-nya. Tanda garis yang tengah ini adalah median, ini adalah kuartilnya ya, kuartil yang tinggi, kuartil yang rendah, dan ini adalah outlier nih. Ini bisa jadi outlier nih. Karena di luar kuartil yang ada ternyata dia sempat terjadi nih angka yang tinggi setinggi-tingginya sampai 18, tapi itu jarang, itu outlier. Itu salah satu contoh. Kemudian juga kalau kita kembali ya ke
pembahasan minggu lalu soal case study tentang resistor ya. Saya ingin balik ya. Ini contoh. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa kalau misalkan kita diberi ya satu set resistor, dua jenis resistor yang berbeda ya. Kemudian kita bisa analisis. Kalau ada resistor pertama seperti ini, resistor kedua seperti ini ya. Minggu lalu yang kita bahas adalah bahwa kedua resistor ini bisa aja punya min yang sama. Tapi ternyata dengan standar deviasi yang sama itu menunjukkan bahwa ada kualitas yang berbeda di antara dua resistor ini. Kita sifati dengan dua kriteria ya, yaitu min dan standar deviasi. Yang kemudian terjemahannya adalah menggunakan rule yang sederhana seperti ini ya, 68, 95 dan 99,7 ya. Tadi yang sering disebut 95. Oke lah, say kita pakai 95 berarti kita bermain pada dua kali standar deviasi. Katakanlah misalkan resistor tadi ya, yang saya pakai punya rataan minggu lalu saya masih ingat 100,09. Katakan resistor yang pertama standar deviasinya itu adalah 0,4 ya. Saya lupa persisnya 0,4 ohm ya. Artinya kalau misalkan saya mau bermain di 95% standar deviasi, kalau saya tulis bahwa resistor ini ya, nilai resistor ini adalah 100,09 karena saya bermain di dua standar deviasi plus minus 0,4 ohm. Ya. Ini saya tulis dengan cara absolut ya. Uncertainty absolute. Uncertainty absolute itu nilai uncertainty-nya sudah saya tetapkan 0,4. Saya tetapkan basisnya apa? Basisnya data statistik yang sebelumnya ya. 0,4 ohm. Dua kali standar deviasi. Supaya saya punya peluang yang besar nih. Confidence level saya, tingkat kepercayaan diri saya bahwa kalau saya ambil secara acak, 95 out of 100 resistor akan berada pada rentang ini. Ya, artinya ini nih. 100,09 plus 0,4 dan 100,09 minus 0,4. Akan ada di rentang ini nih. Saya punya tingkat kepercayaan diri yang bagus bahwa 95 dari 100 resistor yang diambil secara acak akan berada pada rentang ini. Sangat mungkin ada 5 yang di luar ini gitu ya, tapi peluangnya cukup tinggi nih bahwa saya punya angka ini. Itu adalah konsekuensi dari kita menganalisis data hasil pengukurannya. Oleh karena itu namanya pengukuran nggak mungkin satu kali ya. Kalau nanti Anda ngambil praktikum atau ngambil tugas akhir pasti tuh ada instruksinya. Ambil datanya berapa kali. Kenapa? Karena sangat mungkin antara ngambil data pertama dengan kedua terjadi perbedaan. Sebabnya apa ya? Macam-macam, balik lagi ya. Sebabnya adalah bisa jadi ketika ngambil pertama tangan kita goyang dikit ya. Mata kita agak miring dikit ya karena operator. Atau karena alat ukur yang diambil memang tidak punya kemampuan segitunya untuk mengambil data dengan akurasi dengan presisi yang sangat tinggi ya karena keterbatasan alat ukur. Atau memang objek yang diukur sendiri memang dinamis sehingga sangat sulit kita untuk mendapatkan gambaran hasil pengukuran yang konsisten ya. Konsisten. Kalau misalkan Anda ngukur sesuatu yang Anda ngukur temperatur aja, temperatur badan sendiri ya. Sekarang kita sering sekali ngukur temperatur badan itu. Pakai metode apapun lah, pakai metode yang paling kelihatan, pakai thermal gun itu, kan sama-sama diukurnya di ujung dahi ya. Sangat sulit tuh dia berhenti di satu angka. Kadang dia naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit.
Artinya objek yang diukur sendiri memang cukup dinamis, atau bisa jadi alat ukur yang kita pakai tidak cukup memotret objek yang diukur dengan baik. Itu sebabnya kita perlu ngambil sampel beberapa kali. Dan kemudian setelah kita dapat seperti ini, lalu apa gitu? Ini kemudian menjadi dasar kalau kemudian kita mau gunakan ini dalam analisis yang lain. Contoh yang sederhana ya, contoh sederhana. Kalau kita bicara resistor. Kalau kita bicara resistor, contoh seperti ini. Ini resistor yang sama, saya ambil resistor jenis yang keramik. Nah, jenis yang keramik, ya, saya sudah tahu tadi bahwa setelah dianalisis saya punya rataan 100,09, standar deviasinya 0,4149. Dan supaya saya punya confidence level yang bagus ya, saya ambil di 95% confidence, saya dapat 100,09 plus minus 0,262. Ini saya pakai metode berbasis sampel, sehingga saya untuk dapat 95,4% itu saya ambil confidence intervalnya 2. Ya. Dan kalau kemudian resistor yang sama, ya, saya sambung secara seri atau saya sambung secara paralel, apakah nilai uncertainty-nya akan berubah? Ini contoh sederhana. Contoh semacam ini bisa jadi terjadi pada hal yang berbeda ya. Misalkan kalau Anda pengen ngukur berat sebuah benda, gaya berat. Pertama ini ada masanya, kemudian faktornya percepatan gravitasi. Ketika kita ngukur massa, katakan massanya kita ketemu 1 kg plus minus 0,1 gram. Lagi-lagi ini ukuran absolut. Dan ketika kita ngukur percepatan gravitasi, kita dapat percepatan gravitasinya di suatu tempat itu adalah 9,8 plus minus 9,8 meter per second square plus minus 0,1%. Nah, ini ditulis dengan cara relatif. Nah, pertanyaannya berapa W-nya? W adalah M dikali G. Masing-masing punya nilai uncertainty. Maka ini W ini akan punya nilai uncertainty juga. Nah, itu salah satu contoh implikasi dari adanya uncertainty pada sebuah pengukuran. Karena data hasil pengukuran tadi akan berdampak pada hasil perhitungan juga, kalau kemudian hasil pengukuran itu dipakai dalam perhitungan. Nah, gimana propagasi uncertainty? Perjalanan dari perambatan dari ketidakpastian ini. Ketidakpastiannya merambat ya, merembet kemana-mana nih. Ini ada error, kalau errornya ini digabungkan dengan error yang ini, apakah dia menjadi besar, apakah dia menjadi kecil ya. Nah, ini menjadi salah satu contoh. Kita coba ya, kalau misalkan resistor yang tadi kita bahas di atas ini, kemudian kita pakai ya, dengan kita ambil yang confidence levelnya tinggi aja 0,262, kalau kita seri identik atau kita paralel, apa yang terjadi? Nah, tadi kita tahu bahwa untuk mengetahui nilai uncertainty ini, kita tahu kalau di seri ini namanya resistor itu dijumlah. Resistor 1 jumlah resistor 2. Penjumlahan yang depan nggak ada masalah nih. 100,09 tambah 100,09 gampang kita ngitung. Yang belakangnya ini apa efeknya? Yang belakangnya ini harus kita hitung tadi dengan yang sudah dibahas. Ya. WRT-nya itu adalah akar dari, ya, tadi kita sebut sebagai sigma, ya, I sama dengan 1 sampai N, katakanlah gitu ya. Dari pertama adalah indeks signifikansinya, ya, dikalikan dengan
indeks signifikansi I dikali dengan W, ya, ini saya sebut saja W. Ini saya sebut saja W. W dari I. Dikuadratkan. Indeks signifikansi ini menyatakan apa? Seberapa penting setiap komponen penyusun. Ini kan komponen yang menyusun sebuah komponen baru, ya. Ini ada komponen R1, ini R2, yang kalau dijumlah ini menjadi komponen penyusun R pengganti. Seberapa signifikan sih R1 terhadap RT dan seberapa signifikan R2 terhadap RT. Nah, menyatakannya signifikansinya ini adalah dengan tadi turunan parsial, ya. Diferensiasi parsial dari RT terhadap setiap komponen. Ya. Maka kalau seperti ini saya akan dapat WRT itu sama dengan akar dari del RT dibagi del R1 ya, dikalikan dengan W R1 kuadrat ditambah del RT dibagi del R2 dikali W R1 kuadratkan. Nah, silakan dihitung. Kira-kira berapa ini dapat? Silakan dicoba. Ini sudah jelas ya. Jadi R tot-nya itu adalah sama dengan 100,09 tambah 100,09 jadinya 200,18 plus minus berapa nih? Nah, plus minus berapa? Ini yang nanti akan menunjukkan plus minus. Ini dalam ohm ya. Yang sebelah sini berapa kali berapa ya? DLRT, DLR1 berapa? Turunan RT terhadap R1 itu berapa? 1, Pak. 1 ya. 1 dikali angkanya ini 0,262 kuadratkan. Ditambah ini juga 1 ya. 0,262 dikuadratkan. Ya, artinya kalau kita mau tulis gampang di sini 0,262 akar 2 ya. Itu adalah nilai ketidakpastian dari resistor ini kalau kita susun secara seri ya. Dan ini di beberapa buku kadang disingkat nih. Kalau di jumlah sudah langsung saja. Tapi ini sebetulnya lebih tepat karena ini berlaku umum ya. Yang tadi dijelaskan sama Haidar tadi itu berlaku umum karena mau hubungannya perkalian, penjumlahan, pembagian, pangkat dan lain-lain. Sekarang Anda bayangkan kalau misalkan rumus apa ya? Misalkan daya, misalkan ya. P sama dengan I kuadrat R, gitu ya. I kuadrat R. Daya itu adalah arus kuadrat dikali resistansi. Ya. Sekarang kalau misalkan arusnya diketahui adalah 1 ampere plus minus 0,05 ya, ampere misalnya. Sementara R-nya adalah 100,09 plus minus tadi 0,262. Kan kita nggak bisa anggap dia satu-satu ya, karena ini berbeda nih signifikansi antara I dengan signifikansi antara R, sehingga kontribusi
ketidakpastiannya arus dengan kontribusi ketidakpastiannya resistansi pasti berbeda. Jadi komponen indeks signifikansi ini menjadi penting untuk dihitung. Ya, penting untuk dihitung. Oke, contoh berikutnya ya. Kalau di paralel gimana? Nah, silakan dicoba ya, dihitung. Kalau kita paralel gimana? Ini saya bantu pakai relasi nih. Kalau ada pembagian seperti ini ya. Kalau di paralel itu kan 1 per RT itu sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Ya. Kalau ini kita sederhanakan ya jadinya seperti ini ya. RT sama dengan R1 R2 dibagi R1 plus R2. Nah, kalau Anda mau cari turunannya, ya Anda bisa pakai relasi seperti ini. Ini nanti akan dapat R tot-nya sama dengan RT plus minus WRT. RT-nya otomatis menjadi 100,09 kuadrat dibagi 2 kali 100,09. Ini kita coret. Maka ini dibagi 2 ya, 50,045. Plus minus berapa belakang. Ada yang sudah nemu berapa WRT-nya? WRT itu sama dengan apa ya? WRT berarti sama dengan akar. Ini adalah del RT dibagi del R1 dikali W R1 kuadrat plus del RT dibagi del R1 dikali WR2 dibagi WR2 kuadrat. Tahunya del R1, del RT per del R1-nya berapa? Pakai relasi ini ya. Ini adalah U. U-nya mana? U-nya yang bagian atas, maka ini yang bagian atas. Ya. V dulu, sorry. R1 plus R2. Ya. U aksen. Ini diturunkan terhadap R1. Turunkan terhadap R1 adalah R2. R2. Ya. Dikurang U ini dikali V aksen. V-nya adalah bawah. Tadi diturunkan terhadap R1 adalah 1, maka ini adalah R1 R2. Dibagi V kuadrat. R1 plus R2 kuadrat. Maka ini R1 R2 habis dengan yang ini R2 kuadrat, maka ini adalah R2 kuadrat dibagi R1 plus R2. Maka kita tahu juga kalau del RT per del R2 itu pasti jadi R1 kuadrat dibagi R1 plus R2 kuadrat.
Maka ini WRT adalah sama dengan akar dari R2 kuadrat plus R1 plus R2 kuadrat. R-nya kan sama ya. Ini R2 kuadrat, artinya ini adalah R kuadrat dibagi 2R kuadrat. Ya. Artinya ini 4R kuadrat ini habis. Jadi ini seperempat ya. 0,25 dikali 0,262 kuadrat plus sama ini juga 0,25 kali 0,262 kuadrat. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? 0,25 kuadrat, 0,25 kuadrat, belakangnya sama. Ini artinya 0,25 kuadrat adalah 0,125 ya. Dikali 0,2. 625. 625 ya. 625. Sorry. Dikali 0,262 kuadrat ditambah sama ini. 0,625 kali 0,262 kuadrat. Jadi dijumlah. Ya, dikalikan saja lah ya. Saya ketemunya sih 0,093 ya. Oh. Dan ini catatan bahwa ini dengan 95,4% confidence. Sesuai dengan apa yang ada di atas. Yang jadi problem memang kalau misalkan R1 adalah kita pakai 100,09 plus minus 0,262 ohm. Ini 95,4% confidence. Katakan yang R2-nya ternyata saya nggak pakai yang angka confidence level yang sama ya, 100,09 plus minus katakan 0,14. Ini 63% confidence. Nah, ini agak repot ini. Karena dua kombinasi dengan confidence level yang persentasenya berbeda. Ini sulit ya. Kalau ini karena kita harus menghitung propagasi confidence levelnya juga. Sebaiknya kalau seperti ini ya dikonversi nih. Karena kalau kita tahu ini adalah pada satu standar deviasi ya, maka kita ubah ini supaya confidence levelnya meningkat. Caranya ya pakai tabel yang ada di atas ya. Tabel ini. Kita bisa pakai tabel ini, pakai tabel student T ya. Pakai tabel student T supaya confidence levelnya meningkat tuh angkanya harus berapa dikoreksi. Dan kita nanti bisa operasikan. Tapi kalau confidence levelnya beda, wah itu repot. Karena dengan angka standar deviasi, angka uncertainty yang sudah berbeda, confidence levelnya juga beda, itu akan menjadi merepotkan. Lebih baik disamakan dulu confidence levelnya, baru dioperasikan. Itu contoh saja ya. Contoh. Jadi Anda perlu lebih banyak berlatih nanti untuk menghitung seperti ini, karena ini akan menjadi sangat vital ketika Anda terlibat dalam pengukuran, terutama yang errornya besar. Kadang saya sebut error, kadang saya sebut uncertainty. Di buku juga kadang dua terminologi ini dipakai. Cuman kalau terminologi error itu lebih umum ya. Kadang dia lebih merujuk kepada kesalahan secara umum. Tapi kalau uncertainty itu nggak ada lain. Pasti yang dimaksud adalah yang ada di ujung belakang. Tapi kadang-kadang ini juga disebut error ya. Artinya dia angkanya adalah 100,609 dengan kemungkinan error plus minus 0,262. Tapi kalau disebut uncertainty ini sudah pasti. Yang dimaksud adalah angka yang ada di belakang. Kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk hari ini.
Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Anjo Paulus nominal 42026. Tadi saya lupa WRT itu maksudnya apa ya? Oh, WRT. Ya, WRT itu ada, ya ini. WRT itu dalam konteks ini ya, adalah uncertainty untuk resistansi pengganti. Nah, ini kan jadi tadi ceritanya nih, kita punya komponen resistor. Kalau komponen resistor itu kemudian kita susun secara seri atau secara paralel, dia harusnya punya nilai resistansi pengganti. Katakan kalau tadinya kita punya satu resistor begini, terus kita ukur nilai resistansinya pakai ohmmeter gitu ya. Pakai ohmmeter, kita ukur resistansinya. Oh, kita dapat nih 100, kita dapat 101, kita ambil lah banyak data seperti yang ada sebelumnya di atas. Ya. Nah, seperti ini, kita ambil readingnya seperti ini, kemudian kita analisis, oh ternyata resistor yang sama ini, dari satu pabrikan yang sama ini, kemungkinannya bermacam-macam. Ini bisa jadi karena yang tadi disebut sebagai random error ya, kita nggak tahu sebabnya kenapa dia beda-beda, karena manufakturnya mungkin, karena packagingnya mungkin, dan lain-lain sebabnya. Kita nggak bisa memastikan apa, itu sebutnya random error. Kemudian, ya resistor yang sudah kita ketahui sifatnya ini, kita sambung seperti ini. Terus kita pengen ngukur dari sini. Kalau kita ukur dari sini pakai ohmmeter, ya, kita harus menyatakan apa? Kalau satu resistor kita bisa nyatakan dengan cara seperti ini, resistansi penggantinya tuh kita nyatakan gimana? Bentuk umumnya kan kita akan menyatakan seperti ini ya. R totalnya ini adalah pasti ada nilai resistansi. RT-nya resistansi pengganti. Tapi pasti ada plus minusnya nih, karena ini juga pasti plus minus, ini juga pasti plus minus. Plus minusnya itu berapa? Nah, ini fungsinya menghitung propagasi error. Kita hitung berapa indeks signifikansi dari setiap komponennya, kemudian kita hitung dengan nilai ketidakpastian dari setiap komponennya, dapatlah kita angkanya ini. Nah, ini WRT. WRT itu artinya nilai ketidakpastian. Kalau kita ukur nih adalah berarti 200,18 plus minus 0,262 akar 2 gitu. Dia sangat mungkin ada di rentang ini. 95% kemungkinan dia akan ada di rentang. Nggak mungkin lari dari sini. Nah, kalau ada pun lari, itu kemungkinan hanya 5 dari 100. Hanya 5% kemungkinan dia nggak angkanya segitu, karena komponennya angkanya tidak segitu. Jadi WRT ini kebetulan aja saya sebut WRT karena ini di sini. Tapi ini bisa disimbolkan dengan apa saja. Kadang disimbolkan dengan U, kadang disimbolkan dengan del, kadang disimbolkan dengan macam-macam. Tidak terlalu penting untuk diingat-ingat. Yang penting esensinya kita pahami bahwa setiap komponen akan punya ketidakpastian. Yang ketidakpastian itu bisa merembet kemana-mana. Ya. Bergabung dengan ketidakpastian komponen yang lain sehingga menyebabkan sebuah sistem yang kita sedang tinjau mengalami ketidakpastian juga. Kurang lebih itu. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.